Selamat malam teman-teman teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, tapi sebelumnya kakak ajak untuk teman-teman membuka bahan bacaan kita dari Mazmur pasal 66 ayatnya yang pertama hingga ayatnya keempat. Jika sudah semua mendapatkan, coba teman-teman katakan ya. Baik, teman-teman teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum dan semuanya sudah membuka Alkitab, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu hingga pada malam hari ini. Kami boleh merasakan kasih setia-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar, merenungkan, serta merefleksikan firman yang akan disampaikan ini maupun kami dengar ini, ya Tuhan. Melalui hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan, mampukan kami untuk setiap kami memahami hati demi hati kami untuk mengerti maksud firman-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, tuntun Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biasa di gereja saya, yaitu di GPIP, ketika pembacaan Alkitab itu diundang untuk teman-teman berdiri. Teman-teman dipersilakan berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Teman-teman, kakak undang untuk teman-teman berdiri di tempat saya, yaitu gereja GPIB. Itu ketika pembacaan Alkitab itu diundang untuk berdiri. Artinya bahwa kita dalam menghormati firman Tuhan dan kita membacanya dengan penuh hati, dengan kerendahan hati untuk membaca dan mengangkat firman Tuhan ini. Untuk teman-teman dipersilakan berdiri, kita akan membacanya secara responsorial. Pada ayatnya yang tercetak, kalimat yang tercetak keluar, itu kakak akan bacakan dan teman-teman teruna membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Begitu? Mengerti? Siap. Mazmur pasal 66 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat yang menyatakan di bawah perikop, bersyukur atas perbuatan dahsyat Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu. Karena kuasa-Mu hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembah-Mu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namanya. Teman-teman teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mau sapa dulu nih sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman. Selamat pagi teman-teman teruna. Kalau kakak tanya selamat pagi teman-teman teruna menjawab luar biasa, yes. Puji Tuhan. Begitu? Ya. Jadi teman-teman jawab begitu ya. Selamat pagi teman-teman teruna. Iya, teman-teman teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu tanya, apa kabarnya? Baik. Sukacita hari ini? Ada Kak? Oke, baik. Siapa ketika bangun pagi itu berdoa? Kalau mau tanya, iya. Boleh bantu jawab kakak? Ada yang berdoa. Baik, teman-teman, ketika teman-teman melihat pembacaan ini dengan perikop bersyukur, ada yang bersyukur hari ini? Iya, kita bersyukur hari ini teman-teman. Ketika teman-teman mau ada di tempat ini, mau ada di gereja ini, di gedung ini, itu artinya teman-teman diberikan kesehatan, diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk jauh dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, kakak mau ada sedikit ilustrasi kepada teman-teman. Ketika teman-teman membayangkan ada seorang anak kecil yang dalam situasi dia di rumah, ketika dia di rumah sedang bermain,
tetapi ada barang mainan yang dia sukai sekali. Nah, ketika barang mainan yang dia sukai sekali itu hilang, dia merasakan sedih. Dia merasakan kesedihan yang mendalam. Kemudian dia tidak mau melakukan apa-apa karena hal tersebut membuat dia sama sekali tidak ada keberdayaan untuk bermain dengan mainan itu lagi. Itu yang ketika dia rasakan. Lalu teman-teman, pada hari yang pertama dia coba mencari mainan tersebut, tidak mendapatkan. Pada hari yang kedua dia mencari lagi mainan tersebut, tidak mendapatkan lagi. Tetapi pada hari yang ketiga dia coba untuk berusaha mencari di rumahnya, di sisi rumahnya, dimanapun dia cari. Tapi hal tersebut dia mendapatkan mainan tersebut. Sehingga ketika dia mendapatkan mainan itu, dia merasakan sukacita, dia menyenangkan, dia merasakan syukur yang dia alami ketika dia mendapatkan mainan tersebut. Sehingga ketika dia merasakan sukacita, merasa senang, dia mau orang-orang yang di rumahnya, keluarganya, mama papanya, kakaknya, adiknya, dan sebagainya, dia mau merasakan sukacita yang dia alami ketika dia menemukan barang tersebut. Sama dengan halnya dalam pembacaan kita dari kitab Mazmur pasal 66 ini. Ini mau mengajak kita untuk kita bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Itu ada ayatnya di ayatnya yang pertama. Ketika ayat pertama ini adalah seruan, bukan hanya sekedar nyanyian biasa, tapi ada bentuk sukacita yang lahir dari hati yang penuh syukur karena melihat karya Tuhan. Ketika barang tersebut hilang dan dia berusaha untuk menemukannya, itu ada bentuk ungkapan atau bantuan atau karya Allah bagi dirinya di dalam kehidupannya. Ketika dia mau mencari hal tersebut, ada Roh Kudus dalamnya, bahwa dia yakini bahwa hal tersebut akan dapat. Kamu jangan takut dan jangan ragu dengan hal tersebut, akan mendapatkannya. Nah, sehingga itu yang menjadi dia untuk meyakini, aku harus dapat barang tersebut. Itu yang ada dalam dirinya seorang anak kecil tersebut. Itu untuk ilustrasi di awal sebelum kita jauh dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan mungkin ada kakak lain di sini, saya mau menyampaikan kepada teman-teman dalam pembacaan hari ini, kitab kita terambil dari Mazmur pasal 66, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Mazmur ini, kitab Mazmur pasal 66 hingga ayat yang pertama hingga ayat yang keempat ini adalah bentuk kitab yang berisi pujian, doa, ratapan, dan ucapan syukur. Nah, Mazmur ini teman-teman, itu banyak ditulis dalam sebuah bentuk puisi. Kemudian sebuah doa yang akan sampaikan tadi, ratapan, ungkapan syukur, itu adalah bentuk kitab Mazmur tersendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dari Mazmur pasal 66 ini adalah kitab Mazmur dalam bentuk syukur. Dalam artian, ketika teman-teman coba lihat di ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, banyak ungkapan-ungkapan syukur yang pada saat itu, pada masa itu orang-orang Israel bersyukur atas karya yang Tuhan berikan kepada diri mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bentuk syukur ini yang mengekspresikan pujian kepada Tuhan karena karyanya yang ajaib. Ketika teman-teman atau orang pada masa itu anggapannya bahwa mereka merasakan bentuk syukur atau bentuk kebesaran karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku mau tanya, ada yang tahu tidak siapa penulis dari kitab Mazmur ini? Atau pernah mendengar atau
Tidak sama sekali. Jika tidak sama sekali, ya katakan tidak. Atau teman-teman ada yang tahu atau pernah mendengar siapa penulis Mazmur tersebut? Ada yang tahu? Ya, penulis kitab Mazmur adalah seorang gembala yang bernama Raja Daud. Raja Daud adalah raja orang Israel yang ada tahu? Ada yang tahu? Raja Daud adalah raja yang berapa? Iya, Raja Daud adalah raja yang kedua dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang penuh masyarakatnya, bangsa Israel yang penuh orangnya, dan bangsa Israel ini mempunyai apa? Gelar bangsa Israel kalau teman-teman tahu? Iya, adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi dalam hal pembacaan hari ini, bangsa Israel benar-benar penuh untuk memuji Tuhan karena besar karya yang Tuhan berikan dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika konteksnya mereka sedang mengalami kemenangan atas musuh-musuh yang menindas bangsa Israel dan mengingat penyelamatan yang besar Tuhan lakukan bagi kehidupan Raja Daud dan bangsa Israel pada masa itu. Ini pengantar firman untuk kita mendalami konteks yang terjadi pada masa penulisan kitab Mazmur, pada masa bangsa Israel menghadapi situasi tersebut bersama dengan Raja Daud. Nah, teman-teman yang teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, teks ini sebenarnya kita tidak diketahui dalam teks ini siapa penulisnya sebenarnya, kitab Mazmur ini. Tetapi banyak kalimat-kalimat yang mau menyatakan bahwa dalam Alkitab bahwa Raja Daud lah yang menulis kitab Mazmur ini, teman-teman. Teks ini ditulis ketika yang kakak sampaikan tadi, ketika bangsa Israel sedang mengalami yang namanya penderitaan, yang mengalami yang namanya penindasan, yaitu ketika dia dibuang di Babel. Namun ketika teks ini, situasi yang mereka alami adalah sebuah ungkapan syukur yang kakak katakan tadi, atas pembebasan, atas pemulihan dari diri mereka, yaitu bangsa Israel, juga Raja Daud, yang mereka terima ketika mereka merasakan penindasan, mereka merasakan pemulihan. Sesudah adanya penindasan, mereka merasakan pemulihan, itu mereka merasa ada hati yang senang, hati yang sukacita ketika berada dalam situasi tersebut. Nah, ketika itu juga mereka memuji-muji Tuhan, mengungkapkan syukur apa yang mereka rasakan, mengungkapkan sukacita dari batin diri mereka. Berbicara tentang tema kita hari ini, kalau mau kasih tema kita atau teman-teman sudah lihat tema kita, yaitu Jubilat bersorak-sorai. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Jubilat artinya bersorak-sorai, artinya sama dengan yang namanya itu bersukacita. Jika teman-teman melihat ketika dalam pembacaan ini, bangsa Israel dia senang dengan keadaan yang mereka terima, sehingga adanya sorak-sorai yang dilontarkan atau dilantunkan oleh bangsa Israel pada saat itu kepada Tuhan, sehingga mereka merasakan adanya sukacita yang bangsa Israel dan Raja Daud rasakan. Nah, teman-teman teruna yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini, ketika teman-teman melihat di ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, coba kakak bacakan ya. Di ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, bersorak-sorailah bagi Allah hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Di ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, ini adalah bentuk ungkapan syukur. Kita semua diajak,
kakak, teman-teman maupun kakak lain yang ada di tempat ini mau mengajak atau mengajarkan kita melalui panggilan untuk bersorak-sorai, panggilan untuk memuji Tuhan secara penuh-penuh, teman-teman, bukan setengah hati. Nah, bersorak-sorai jika dalam kehidupan kita sukacita kepada Tuhan harus dinyatakan dengan penuh semangat, bukan hanya sebuah kata-kata, bukan hanya lewat ketika kita menyanyi, lewat suara merdu yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan teman-teman. Bukan hanya itu, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita bersorak-sorai, bukan hanya itu, tetapi ada hati juga dan perbuatan kita dalam sehari-hari. Lihatlah ketika bangsa Israel bersorak-sorai memuji Tuhan bagi Allah dengan kepercayaan dari hati yang penuh, mereka mengekspresikan bentuk sukacita yang tidak bisa ditahan-tahan, teman-teman. Ungkapan syukur yang tidak bisa dikeluarkan, tunggu dulu, jangan dikeluarkan dulu, ini kita sedang sukacita, dikeluarkannya nanti saja. Bukan seperti itu. Bangsa Israel mau mengeluarkan semuanya ketika mereka merasakan sukacita, ketika mereka merasakan pemulihan dari penindasan yang mereka alami ketika mereka dibuang di Babel, sehingga ada sukacita yang penuh dari hati mereka. Nah, bersorak-sorai juga adalah tanda sukacita yang besar. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan adalah ungkapan syukur kita ketika kita menghadapi tantangan, kita ketika menghadapi masalah, kita selesai dari hal-hal tersebut, kita merasakan dikucilkan di sekolah mungkin. Itu yang kita rasakan setelah kita dikucilkan, adanya damai, adanya sukacita, adanya kebenaran yang terjadi, kita merasakan hati yang penuh dengan sukacita. Adapun arti dari bersorak-sorai jika dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai kata hariu dalam bahasa Ibrani. Dia, teman-teman, hari ini adalah sebuah kata kerja imperatif yang dalam artian bersorak-sorai ini adalah kata kerja yang merupakan perintah. Bersorak-sorailah, jangan tidak bersorak-sorai. Nah, ketika itu, pada masa itu mungkin bersorak-sorai itu sebuah ungkapan syukur kepada Allah ketika bangsa Israel lepas dari sebuah yang namanya penindasan dan pembuangan di Babel. Nah, teman-teman teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lanjut di penjelasan untuk bersorak-sorai. Bukan hanya sebagai di dalam kehidupan ketika kita menyanyi di gereja, tetapi sikap hati kita tampilkan dari bersorak-sorai ini mempunyai nilai yang baik. Ketika contoh teman-teman merasakan mendapatkan hadiah yang mungkin saja nilainya baik di sekolah, ketika teman-teman ujian mendapatkan nilai yang baik, ketika teman-teman dibagi raport mendapatkan nilai yang memuaskan, itu adalah adanya pastinya ungkapan syukur. Wah, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah jaga aku sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ini aku harus bersyukur. Itu adalah bentuk ungkapan syukur. Dalam artian ini juga adalah bentuk kita untuk bersorak-sorai. Itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya di mulut saja, tetapi bentuk ekspresi pujian yang nyata dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Lalu teman-teman, di ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, coba teman-teman lihat. Ayat ketiga, katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat, ini lebih detail lagi menjelaskan ketika kita sudah mengungkapkan syukur, apa sih yang kita ungkapkan? Apa sih syukur yang dimaksud? Kenapa kita harus bersyukur? Ternyata di ayat yang ketiga dan keempat ini merupakan penjelasan yang lebih, teman-teman. Ketika kita bersyukur bahwa kita bersyukur
atas perbuatan karya yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Adanya ungkapan atau mau mengajak kepada kita atau mengajarkan kita, harus kita akui kuasa Tuhan itu adalah benar-benar besar, benar-benar sungguh-sungguh ada. Kemudian kuasa Tuhan itu mengatasi segala kelompok-kelompok orang yang mungkin mau melukai kita, yang mungkin mau menindas kita. Tapi jangan ragu dan jangan takut, ada kuasa Tuhan yang lebih besar dari hal-hal tersebut. Nah, teman-teman, di ayat yang ketiga, karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Bahkan kekuatan musuh saja kalah dengan kekuatan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah takut teman-teman dengan segala keadaan yang teman-teman rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mungkin ada yang lagi sedih karena mendapatkan nilai yang baik. Mungkin juga di sekolah diejek, sering direndahkan. Kemudian ada barang yang teman-teman sukai, tetapi barang-barang itu hilang. Teman-teman jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai teman-teman. Permasalahan yang teman-teman rasakan akan hilangnya sendiri ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ketika teman-teman diejek, kemudian teman-teman dikucilkan, teman-teman merasa sedih, jangan takut. Ada Tuhan yang menjaga dan melindungi teman-teman ketika teman-teman merasakan dalam hal tersebut. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kakak bertanya di awal tadi, ada yang bersukacita atau tidak? Ada bangun berdoa atau tidak? Nah, bersukacita dalam hal ini mau lebih jelas lagi teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menurut kakak teman-teman pernah lakukan. Teman-teman pernah di rumah lakukan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman diberikan napas kehidupan, teman-teman pastinya bersyukur. Begitu? Iya, kita bersyukur atas yang Tuhan berikan, atas napas kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh dibangunkan Tuhan dari pagi hingga pada malam hari ini kita berada di tempat ini sama-sama untuk beribadah. Itu adalah bentuk syukur yang harus kita respon. Tuhan memberikan napas kehidupan kita, kemudian kita sebagai manusia untuk meresponnya sebagai ungkapan syukur dengan cara, kakak mau kasih tahu, dengan cara kita mengungkapkan syukur itu adalah berdoa. Karena atas pemberian Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Teman-teman, jika teman-teman kakak highlight dengan khotbah minggu yang lalu, yaitu bijak ketika kita menghadapi tantangan. Nah, kehidupan sehari-hari yang pasti saja ada tantangan. Ketika teman-teman di masa muda sekarang, pasti kakak tahu banyak tantangan yang teman-teman hadapi. Karena di usia teman-teman ini, teman-teman mencari jati diri teman-teman itu ada di mana. Kakak tahu sekali. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika teman-teman bijak untuk menghadapi tantangan, dalam mengekspresikan bersorak-sorai dengan bersukacita karena karya-karya Tuhan yang besar dalam kehidupan, dalam bentuk syukur kepada Sang Pemilik kehidupan, teman-teman merasakan, aku punya Tuhan yang luar biasa loh, aku punya Tuhan yang sangat dahsyat. Itu adalah bentuk ungkapan syukur kita ketika kita ada dalam tantangan tersebut. Ketika kita mungkin saja dikucilkan, mungkin saja direndahkan begitu, teman-teman jangan takut. Ada yang meninggikan teman-teman ketika teman-teman tetap berada dalam kondisi yang kuat, tetap berada kondisi yang bersyukur. Mungkin ada maksud lain di dalam hal tersebut, tapi tidak semua orang mau ada dalam kondisi tersebut. Ketika mereka mengucilkan, mereka merendahkan kita hanya bersyukur teman-teman, dalam bentuk kita mendoakan mereka. Itu adalah contohnya ketika
kita untuk bersorak-sorai. Ketika kita selesai dengan masalah itu, kita merasakan sukacita, kita bersorak-sorai. Ingat, dengan tema kita adalah jubilat, bersorak-sorai. Nah, contoh dalam kehidupan kita, sekadar memuji Tuhan, bernyanyi, setelah makan kita katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan, kita boleh makan hari ini. Itu adalah bentuk bersorak-sorai kepada Tuhan, teman-teman. Tetapi, bagaimana untuk teman-teman lakukan bersorak-sorai ini dengan bersukacita dalam kehidupan, bukan hanya katakan tadi lebih jelas keluar dari mulut teman-teman, tetapi hal ini harus teman-teman ekspresikan dari hati yang paling dalam untuk mengeluarkan ungkapan syukur ini agar kelihatan bagi orang-orang di sekitar teman-teman, bagi diri sendiri, terlebih untuk kemuliaan kita untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kita semua di sini, kakak-kakak, teman-teman, kakak layan yang ada di tempat ini, pasti ketika kita diberikan sesuatu atau barang begitu, pastinya kita hanya mau menerima saja. Jarang untuk kita bersyukur. Begitu? Iya. Yang keluar dari mulut kita pastinya keluhan ketika barang itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi, kakak mau katakan dari firman hari ini, kita belajar dari firman hari ini, ada 3 poin untuk teman-teman bawa pulang, untuk teman-teman ingat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa yang pertama, bersorak-sorailah karena Tuhan layak dipuji. Tunjukkan syukur teman-teman lewat sikap sehari-hari. Teman-teman belajar taat kepada orang tua, tidak mudah mengeluh, ungkapkan syukur itu dan tetap bersukacita walaupun hal itu sederhana. Ketika teman-teman mendapatkan hal yang mungkin saja teman-teman tidak sukai barang itu, tapi ungkapkan hal sukacita. Jadi yang pertama apa? Bersorak-sorailah karena Tuhan layak dipuji. Yang kedua, teman-teman jangan takut. Kuasa Tuhan lebih besar dari semua tantangan, dari semua masalah. Kalau sedih ketika teman-teman menghadapi nilai yang jelek, diejek atau kehilangan sesuatu, jangan pernah menyerah teman-teman. Datang kepada Tuhan, berdoa, percaya Tuhan tidak pernah tinggal, diam, dan Dia sanggup memulihkan semuanya. Lalu yang ketiga ini adalah bentuk ekspresi kita. Dari yang pertama tadi bersorak-sorai, kemudian yang kedua tadi mensyukuri kuasa Tuhan yang lebih besar dari masalah. Yang ketiga adalah bentuk ekspresi kita untuk mengungkapkan bersorak-sorai, dan poin yang kedua itu mensyukuri kuasa Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita harus mensyukurinya teman-teman dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya cuma kata-kata. Jadilah pribadi yang bersyukur, berbuat baik, tidak mudah marah, dan tetap rendah hati. Syukur kepada Tuhan harus terlihat dari cara ketika memperlakukan orang lain dan menjalani hari-hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita banyak belajar dari firman hari ini, harus hidup dengan hati yang penuh syukur dan selalu mengingat kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang tak terhitung banyaknya dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan layak dipuji dan disyukuri atas segala perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita. Amin.